Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita Waalaikumsalam. ketemu Juventus di Palembang. Nah, kami di sini lagi-lagi akan melakukan podcast dengan tema kita akan membahas pelatih Juventus saat ini yaitu Andrea Pirlo. Oke, saat ini kita kedatangan apa ya? Teman-teman ada orang 3 ini. Jadi 4 sama aku. Jadi kita bertempat akan berdiskusi mengenai Andrea Pirlo saat ini gimana performanya, pokoknya semua hal yang akan kita bahas di sini. Jadi untuk teman-teman Juventus ini dimanapun kalian berada, tetap saksikan video kita. Oke, teman-teman perkenalan singkat aja lah. Dimulai dari Bung Asep sampai ke bawah ya. Oh, oke Silakan. oke. Ya, mungkin kayak di podcast episode pertama kemarin kan udah kalau yang nonton ya pasti udah tahu lah. Iya sih. Nama saya Asep Suwardiman, salah satu member di JCI Palembang. Dah gitu aja. Oke, next. Next. Siapa nih dulu? Terserah. Oke, Tangan dulu. Oh, oke oke. siapa Jaka dulu? Oh, gimana? Oke, saya Jaka, AKJP Jack, member dari JCI Palembang. Oke, next. Ya, perkenalkan nama saya Yoni. Apa ya? Member Juventus nyasar di Palembang. Tapi termasuk ultras lah ya kan. Mantap mantap. Sudah beli kandang sekarang ya? Sudah beli kandang. Iya. Dah, Oke. itu aja. Berhubung tema kita malam ini membahas tentang Andrea Pirlo, pasti ya Juventus ini dimanapun ada dua sisi lah. Ada yang mungkin setuju, ada yang nggak setuju dengan penampilan Pirlo di Juventus. Menurut kalian apa ya yang buat kurang atau lebihnya itu bisa kalian apa ya jelaskan lah opini dari masing-masing dari kalian. Hmm. Yuk siapa duluan nih? Mulai dari siapa nih? Yang paling Dari- muda lah, siapa yang paling muda? Udah. Pokoknya- Asep paling muda. Sambung ya. Oke oke ya. Yuk dari aku dulu ya. Dipotong. Hmm, Oke. Kalau dari aku sih jujur ya, Pirlo ini sebenarnya pelatih potensial lah. Pelatih potensial, tapi bukan untuk sekarang dan bukan untuk Juve. Timingnya tuh belum pas. Iyalah. Kurang pengalaman ya. Dipaksakan ya? Kayak dipaksakan. Terlalu cepat ya. Terus juga lebih kayak sebenarnya manajemen kalau mau disalahin sih gue pengen nyalain manajemen. Dulu kemarin sebenarnya kayak Bener. pelatih top tuh Pochettino nganggur loh. Pochettino nganggur. Minimal yang kalau misalnya mau cari yang di luar Italia kan, oke lah Pochettino kan. Dan Apa mungkin ini apa? kendala dana mungkin kan tahu dia Gini, nih gue potong dulu. Oke, Mungkin itu juga dana itu bisa jadi masalah ya. Mungkin kalau dari sudut pandang gua sih si Pirlo ini punya gap khusus antara presiden sama Pirlo sendiri. Jadi dia harus dia memaksimalkan pemain yang ada dalam kondisi pandemik seperti ini gitu. Jadi dia pun mau minta pemain lebih gitu. Kurang respon yang gimana gitu dari manajemen. Jadi dia memaksimalkan pemain yang ada dengan skema permainan dia sendiri. Jadi alhasil pertandingan demi pertandingan kalau misalkan ada pemain yang cedera, dia agak bingung. Memang sih dia memang berpotensi ya di Juve itu sebenarnya belum saatnya lah kalau menurut gua mah. Mungkin belum belajar dari tim kecil dulu cari pengalaman gitu. Iya, cari pengalaman dulu. Dia harus punya plan yang lebih banyak gitu. Secara Juve ini kan bukan tim papan menengah ke bawah lah ya. Menengah ke atas gitu. Jadi dia harus punya explore formasi sendiri gitu sebenarnya. Ada plan A, B, C, si A itu cedera atau akumulasi kartu. Seperti itu. Itu gap khusus sih sebenarnya antara Agnelli dan Pirlo ya, manajemen lah intinya.
Menurut gua sih seperti itu. Tapi Berarti resikonya gitu, berarti resikonya ya bisa kehilangan gelar berarti ya. Kemungkinan kan? Ya, Nah, salah satunya bisa itu. jadi. Karena gambling gitu kan. Itu sebabnya menurut gua ya, Agnelli sampai sekarang nggak bakalan mecat Pirlo. Pasti. dengan Mungkin alasan permintaan Pirlo di musim dingin kemarin dia minta pemain, tapi Oh, nggak cuman di nggak share dikasih sama waktu. karena pandemik atau keuangannya juga lagi kacau mungkin ya kan. Benar. Jadi dia berpikir oh ya udah maksimalin pemain dulu gitu. Tapi dia nggak pernah ngenyela Pirlo tuh salah gitu. Padahal menurut pandangan kita dia sebenarnya harus punya plan A, B, C gitu. Dengan masang pemain tengah tuh. Striker aja cuman yang murni cuman Morata gitu. Mungkin ya dia minta pemain striker murni satu lagi. Dia nggak bakalan Januari kemarin minimal. minimal lah siapa gitu. Walaupun yang udah tua. Tapi nggak dikasih mungkin sama manajemen. Dan menurut aku juga ya, kayak sekarang nih Agnelli itu mungkin lagi fase ngetes Pirlo sebenarnya. Dengan pemain apa adanya nih, ngelihat Pirlo nih gimana sih ke depannya. Kalau ini misal. Jadi menurut Kalau misalnya dengan pemain yang sekarang kayak gini, Pirlo udah bisa bawa Juve juara misalnya kan, wah, pasti ke depannya Agnelli udah ada kayak pemikiran, Pirlo nih kalau misalnya dikasih budget lebih, kasih kayak pemain yang dia inginin, pasti ya minimal final UCL lah. Nah, kalau gitu berarti Agnelli ini sudah memikirkan kalau gagal dia dihujat oleh supporter. Fansnya. Pasti. Gimana tuh kira-kira? Pasti. Tekanannya gimana? Misalkan kita gagal nih, UCL gagal, terus Scudetto Liga gagal. misalnya. Nah, Copa gagal pula, anggaplah misalnya. Nah, gimana kira-kira? Ya Kalau bisa jangan. mau nggak mau lah. Namanya kan nunjuk pelatih baru dapat Itu lisensi. konsekuensinya manajemen itu. Iya. Ya berarti kemungkinan dipecat. Tapi kalau dipecat aku setuju kata Bang Yoni, nggak bakal dipecat sih Pirlo. Karena dia pasti punya permintaan, gitu aja. Mungkin proyek Agnelli Walau ini ada tekanan dari supporter ya. Iya. Gimana? apalagi kan Pirlo berani apa ya? Kayak aku lihat sih memang Pirlo ini mulai ngorbitin pemain-pemain muda, dan Agnelli juga nggak terlalu nge-push Pirlo untuk gimana gitu kan. Tapi kayaknya menurut aku itu proyek Agnelli itu proyek jangka panjang gitu kan. Iya. Gitu kan. Nah, jadi ya maka dari itu apalagi selama ini kan Juve ya dirumorkan untuk beli pemain ini itu, tapi ya nyatanya nggak ada yang masuk. Ya mungkin kita nggak tahu permasalahan di manajemen, apa mungkin karena dana atau memang karena lobbynya kurang atau gimana kan. Ya cuman ya mau nggak mau Pirlo manfaat pemain yang ada, yang itu tadi paling dengan strategi yang dimilikinya mau nggak mau harus dibanyakin lagi, ada Maksimalin. plan A, yang tadi bilang kan. Iya. Dia harus memaksimalkan pemain yang ada aja sih sebenarnya. Jadi kita harus siap Menurutku terima hasilnya gitu. ya kita fans Juve mau nggak mau kita harus siap terima kalau Juve itu tanpa gelar tahun ini gitu. Tapi ya yang penting juara liga lah Iya ya, Bi. minimal. Satu aja Iya. lah ya. Liga tuh gimana ya? Kalau Sudah liga tuh jadi- kayaknya sensitif banget ya. Iya benar. Udah hal wajib Apalagi ya. udah 9 kali. Apalagi si kawan itu yang juara. Aduh, pusing kepalaku. Ya, kalau Juve nggak juara paling nggak jangan dua Milan lah. Paling atau Iya. kayak Atalanta lebih rela. Tapi ya itu tadi kan, Bahaya kalau itu. kata kayak Bang Yoni tadi kan, kita Juventini juga harus nerima lah. Dan juga jangan kayak Juventini yang garis miring, Juventini kemarin sore kan, nganggap Zidane aja pelatih baru kemarin bisa bawa Real Madrid juara kan, kayak gitu. Jangan dibandingin lah, kayak gitu. Beda memang kondisinya Iya. memang beda. Nah, Zidane kemarin kan dia sempat ngelatih tim mudanya dulu. itu sempat jalan kompetisinya. Kalau Pirlo ini kan baru ditunjuk jadi pelatih U23
baru ikut latihan, gue sempat tanding resmi, Hmm. langsung promosi ke tim pertama. Karena itu bedanya di situ. Baru dapat ijazah. Zidane ibarat tuh- kata tuh. Iya, Zidane tuh banyak pemain bintang di Real Madrid. Iya. Tinggal masang aja. Di Juventus tuh sedang- menurutku bukan pemain bintang kalau menurut aku tuh. Apa ya? Pemain yang kelas 1 tapi Menengah. ingin beranjak gitu. Pemain-pemain menengah. Ah. Iya, Kayak kayak Rabiot, Bentancur, mereka belum cocok di nomor 1 kan tuh sebenarnya. Apalagi Alexandro secara bermain tuh apa ya? PC-nya nggak ada ya. Gimana ya ngeliat? Aku lebih setuju pemain tengah tuh sekarang Fagioli. Terakhir pemain main di tengah kemarin cara kontrolnya, passingnya bagus gitu. Cuma nggak tahu ya, Pirlo ada penilaian lain kali ya. Kalau menurut aku Ya, gini, dia resiko lah. Pemain muda gitu kan resiko pasti. resiko. Nah itu setuju sama Jaka. Memang dia kebetulan lagi apa ya, posisi Juve memang kan lagi unggul, jadi beban tuh nggak terlalu tinggi lah. Dan juga musuh yang dihadapin kan bukan tim-tim yang kelas atas, jadi memang permainannya bagus, cuma belum terbukti kalau dengan tim yang mungkin selevel atau di atas Juve gitu. Iya. lewatin Porto dulu lah. Iya, ada makanya tuh siapa tahu ada keajaiban kan? Keajaiban. Ya, Iya, kalau lolos gitu. lawan Porto ini aman Pirlo. Syukur. Iya, bisa. Kalau ku lihat sih bisa lah, menang lah. Menang lah. Harusnya bisa 1-0 kok, masa nggak bisa kan? Ya butuh 1 gol kan cuman di kandang Juve. Itu Cuma kok 1 gol, iya. Tetapi emang untungnya kemarin dapat gol tandang 1 itu udah syukur banget. Tapi ini Nah, kalau soal taktik gimana nih? Taktik Pirlo nih, kan berubah-ubah terus nih formasinya. Oh ya, ngomong soal taktik kan. formasi kalau formasi kayaknya nggak pernah berubah, Jack. Masih 4-4-2. Nggak ada Pasti variasi gampang ya. tuh. Nggak ada variasi. Cuman cara masang pemainnya. Gua ngerti maksudnya Pirlo, gua ngerti sebenarnya. Dia nggak ada Cuman formasi. dia salah. Nempatin Gimana? orang-orangnya. Nah, nempatin orang-orangnya. Mungkin orangnya nggak sesuai atau juga dia ini gini apa? Dia belum ada tim apa The kalau winning dulu kan team. kayak pelatih Alexis The winning ada team belum ada intinya dia gitu. tuh. Ada kan tim starting 11 yang jadi dia masih rotasi terus masih nyari tim yang memang kuat gitu. Nah, itu masih nyari-nyari dia. Itu masalahnya di Nah. situ. Pas udah dapet pemainnya cedera terus. Cedera. Gitu juga, backnya juga gitu, backnya kan? Aduh. Iya. Berarti Kadang kan lagi gitu sial ya. nih, Pirlo sial. Pertandingan ini bagus mainnya kan, bagus Klopp. Tiba-tiba mungkin Juventus ini Giornata berikutnya pasti main lagi. Ternyata beda lagi. Hancur Beda lah lagi. gitu. Tapi ya itu sih. Kalau menurutku sih beneran gini ya, kalau aku pribadi, kalau Ya. menurut lihat taktik sih, kalau ngelihat dari segi komposisi pemain yang sekarang ya, yang banyak cedera gitu kan, mendingan pakai 3 back. Ganti skema. Setuju. Nah itu Setuju. Memaksimalkan kiri kanan, siapalah Alexandro atau kanannya Chiesa, terserah lah. Tapi dia sebagai winger. Winger, jangan wingback Nah, kan. kasih tengah yang benar-benar sentral seperti Pirlo dulu. Siapa Nah, itu? aku Nah. lihat Ya, Fagioli. kayak masih Fagioli sebenarnya. Kalau potensi, sebenarnya ya. Cuman kan gitu. pengalaman mungkin Bentancur. Nah, Nah, yang box to boxnya itu yang harus nggak cocok nih sebenarnya Rabiot. Sebenarnya lebih baik Semi Khedira loh. Kalau untuk box to box. untuk Semi Khedira, ya Marcisio ya udahlah ada pensiun lah ya. Itu lebih maksimalin itu. Lini tengah Juve ini Ya juga udah 352. yang gue lihat nih ya, yang kata Bang Yoni bilang tadi kan, box to boxnya ya. Box to boxnya nih kayak serba nanggung loh. Bertahan ala kadar, nyerangnya juga nyerang ala kadar kayak gitu. Jadi kayak cuman sekedar lari-lari doang. Nggak ada lari nggak ada fungsi. passing. Nggak ada fungsi bener-bener box to Maaf, boxnya kayak maaf kata lah kalau Rabiot tuh udah bunga lah. Kalau gua Udah jadi pelatih udah gua buang dah. masa-masa Apa udah dia hilang. pemain?
aduh, iya. Masih Nggak ada PC-nya gitu. masih mending Khedira tuh. Kenapa kata Bang Yoni tuh? Walaupun dia kadang oke lah, jarang dapat bola atau apa, tapi ketika dia ada on position saat misalnya dia box to box, oh iya, ini timing gua maju nih. Pasti dia ada. Dan hasilnya lihat kan? Ya memang perannya box to box itu, itu. sering ngegolin kan. Tiba-tiba dapat bola gol. Nah, jadi alasannya Iya. kenapa Pirlo tetap mainkan Rabiot ini? Karena nggak ada gelandang Nah, lain. itu yang Gua Iya. rasa. Nggak ada pemain lagi. Gue lihat tuh komen-komen lu di grup tuh kayak apa ya? Main aman gitu. pengen banget gue lihat Jack nih, JP Jack senior kita nih, kawan-kawan Juventini nih. Gimana? Ada masukan nggak buat taktik yang buat Pirlo tuh gimana? Iya, sebenarnya karena lihat kondisi Juventus yang aku juga sebenarnya gerem juga. Terutama Bernardeschi. Kalau Rabiot aku masih kalau aku masih oke lah. Walaupun kita kan taunya duet Rabiot sama Bentancur udah nggak bagus. Cuma karena nggak ada pemain lagi, terus Pirlo juga nggak berani mainin Fagioli. Ya mau nggak mau itulah. Ya tapi ya udah terima aja kenyataan. Dan ya dukung aja lah. Soalnya aku lupa nggak ya. nggak tegaan kalau ngatain pemain Juve itu aku bukan. Mau Karena ngejek mungkin tapi- mereka udah bekerja keras kali ya. Mau Iya ngejek kan? makanya aku tuh cuma nggak yakin aja udah main di Juve, cuma mereka setengah-setengah tuh kayaknya aku masih kurang yakin. Aku yakinnya mereka tuh udah berusaha gitu. Cuma ya tinggal manajemen nilainya kan. Kalau mau Iya. dibuang-buang gitu. Iya. Aku sampai lupa ada Bernardeschi ya. Aduh, Iya, dari tadi Pemain. aku Iya. nggak kepikiran juga yang kita bahas dari tadi Bentancur, Rabiot. Iya makanya. iya karena masalahnya ada di tengah aja kan. Iya, lebih ke gelandang bertahan. Iya. Kiri kanan tuh ada opsinya. Banyak sih memang kalau sayap. Iya. Chiesa masih ada Chiesa. Kan untuk beberapa pemain yang musim kemarin jelek tapi di tangan Pirlo jadi lumayan kayak Danilo. Ya kan? Oh ya. Iya. Nah, itu kan sebenarnya ada juga Faktor Tapi- pemainnya juga. Gini, kalau menurut pandangan gua sih Beberapa- gini ya. Kalau Danilo itu secara semuanya ya, dia tuh main aman. Main aman. ya. Main aman. Main maksudnya? aman aja. Main aman. Gi- Maksudnya? Dia nggak mau terlalu ofensif, Ah. agak main ke Oh, belakang aja gitu. Jadi dia lebih fokus ke bertahan gitu ya. Jadi Kayak enggak kayak Cordadro. Enggak, main aman aja gitu, passing ke lawan, maksudnya ke teman gitu. Kayak gitu aja, main aman lah. Menjaga ritme. Kotak penalti lawan. Paling dia kalau ngeset dari luar kotak penalti aja gak pernah masuk. Nah, kan? dia nggak pernah crossing dia. Tapi kalau menurut Jadi aku ya, kelihatannya dia bersih ya jadi ya. Bersih. tapi kalau menurut aku sekarang ya, Iya. Danilo yang sekarang itu bukan lagi kayak apa namanya tuh back sayap, udah jadi center back dia tuh. Kalau sekarang bukan Satu itu. jam. Iya. Iya benar. Apalagi sempat awal-awal musim kan dia Iya, gantiin center back, Celini ya. Iya, udah jadi. Tuntutan strategi nih. Iya, makanya. Yang disenang oleh manajemen saat ini tuh kalau nyari pemain serba bisa. Jadi Nah, kalau misalnya itu bisa plot gimana aja kan? Kalau kayak di Indonesia bikin petisi nih, waduh, pusing. WA Gimana aja, WA. caranya? Katanya mau kontak WA-nya WA aja, telepon gitu. Mungkin kita saat ini kita udahin dulu. Jadi gini aja, aku mau dari masing-masing kita mungkin buat suatu kesimpulan lah untuk penutupan posisi kita Ya. hari ini. Jadi pendek aja semenit. Harapan terserah mau harapan ataupun gimana, apa mungkin nasihat atau gimana, pokoknya untuk si Coach Pirlo ini. Kita mulai dari siapa? Dari Bang Yoni aja dulu. Asep aja dulu. Bang Yoni nggak? Asep, Bang? Asep. Bang Yoni. Oh. Kalau gue gini, 1 menit ya. Ya, 1 Gini, menit aja. bentar untuk aja. Pirlo. Untuk Pirlo ya. Kalau misalkan dikasih kesempatan tahun depan ya, tolong dimaksimalin untuk beli pemainnya. Dan
jangan punya plan satu aja gitu. Harus punya beberapa plan dalam pembelian pemain itu gitu. Kecuali kalau dia memang tidak ada perubahan dalam transfer pemain musim panas nanti. Itu. Untuk sekarang, kalau dalam kondisi sekarang sih kesimpulan gue ya, mendingan Pirlo out dulu lah kalau menurut gue. Untuk menyelamatkan Juve. Kecuali kalau manajemen udah ngasih, Pirlo lu silakan beli pemain. Itu maksimalin menurut gue. Oke. Itu. Kalau kesimpulannya kalau gue gitu. Oke, next siapa? Asep dulu lah, Asep. Oke. Kalau aku sih kayak nerusin apa kata Bang Yoni tadi aja lah. Cuman aku lebih ke arah oke lah, Pirlo stay. Cuman Paratici out. Udah aja manajemen sama Nedved out. Wah, Serius. Oh, Paratici. Paratici aja lah. Oh ya, oke Paratici. Enggak sekalian Agnelli out. Agnelli. Agnelli pindah ke Ferrari deh. Bener juga ya, Paratici juga, Pak. Ya, kan. Oke, next. Ya, Bang, inilah Bu. Menurut gua ya itu aja sih. Pirlo boleh stay asal itulah yang kita direktur kita nih punya nih. Paratici out. Itu aja lah. Oke, sip. Next, Jaka, silakan. Kalau aku ya masih setuju aja sih Pirlo melatih, tapi harus ikhlas kalau kehilangan gelar. Satu lagi ya kalau musim depan dia masih melatih ya harus dibantu oleh manajemen. Kalau enggak ya sama aja jadinya, itu aja sih memang. Ya sih ya. Oke, sip. Nah, untuk aku sendiri, aku memang tergantung kondisi 1-2 pertandingan ke depan. Kalau menurut kesimpulan aku, apalagi mungkin faktor terakhirnya di UCL deh. Soalnya UCL kan memang selama ini yang kita tunggu-tunggu. Kalau memang nanti lolos, ya aku mendukung Pirlo stay. Kalaupun memang nanti nggak lolos, ya mau nggak mau Pirlo harus out dulu lah. Daripada nanti Juve kepalang malu dengan tim lain, itu yang bahayanya. Bacotan para fansnya itu yang itu kalau nggak dapet piala yuk, itu bahaya banget lah. Mungkin itu aja dari aku. Oke. Untuk teman-teman, untuk Jaka, Asep, Yoni, terima kasih untuk waktunya malam ini. Udah kita diskusi bincang-bincang tentang Juventus. Jadi kalau nanti next diundang lagi jangan kapok-kapok. Ya mantap. Siap. Berbagi informasi di sini ya. Oke, untuk teman-teman ini dimanapun kalian berada, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk bantu like, komen, terserah mau komen apa. Jangan lupa juga untuk subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya karena akan ada video-video berikutnya dari kita. Oke, itu saja. Yap. Salam Fino la fine. Forza Juventus. Forza Juventus.